forum. Sama ketika Anda dibacakan pada Anda ayat Quran, Anda fokus melihat, mendengarkan, fokus dengar. Dan tidak ada fokus paling dalam kecuali saat sholat. Imam membacakan, mohon kepada Allah, dan bacaannya mewakili Anda. Makanya ketika diperdengarkan kepada Anda diam, simak baik-baik. Ketika bacaan diperdengarkan kepada Anda, diam, simak baik-baik. Maka Nabi menyampaikan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul makmum. Imam dijadikan untuk diikuti. Bacaan imam itu bisa mewakili bacaan makmum. Ketika Anda menyimak, mendengarkan. Nah, apa bagian yang disimak itu? Bacaan Quran. Jadi sebagian yang disimak ini ada yang diikuti. Apa diantaranya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna salat seseorang ketika bisa baca Al-Fatihah, dia tinggalkan Al-Fatihahnya. Ini maksudnya dalam salat berjamaah. Imam baca Al-Fatihah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba. Hamba mohon, ya Allah. Hamba mohon keturunan dari sisimu saja, keturunan yang terbaik. Karena semua orang mengatakan mustahil hamba punya keturunan. Hamba yakin hanya Engkau yang mampu mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang mampu mengabulkan saja, ya Allah, innaka sami'ud du'a, pada yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Baik, perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Nabi ketika sakit, Allah turunkan ayat, Muhammad, bukan kamu aja yang sakit. Nabi dulu pun ada yang sakit, bahkan sakitnya lebih parah dibanding kamu. Namanya Ayyub alaihissalam. Turun Quran misalnya surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Ya wa Ayyuba, hey Muhammad, sekarang aku buka kisahnya Ayyub alaihissalam. Idnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan Muhammad, kamu baru sakit beberapa hari. Ayyub 20 tahun tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu pernah sakit, orang dulu pun pernah sakit. Begitu mendengar Ayub dikisahkan, semangat Nabi untuk mendekat kepada Allah. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba benar membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, maka Allah akan menjawab, hamalani 'abdi, hambaku sedang memujiku sekarang. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika seorang hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku sekarang. Idza qala al-'abdu malik yaumiddin, jika hamba membaca malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla majjadani 'abdi, maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang mengagungkanku sekarang. Gini, maksud kalimat ini di pembuka yang 4 ini, kata para ahli hadis, salah satunya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap beraktivitas rasakan kita dipersaksikan oleh Allah. Itu poinnya. Orang-orang yang tidak menyembah Allah tapi terlihat seperti sejahtera, ya, terlihat seperti sejahtera, itu hanya sebatas fata morgana dunia yang jika mereka tidak tobat hanya menambah dosa dan penyesalan di akhirat nanti. Yang harus kita lakukan, saya tutup, An-Nisa ayat 32, itu yang harus dilakukan. Ya, tingkatkan ibadah, tingkatkan ikhtiar supaya kita bisa merasakan kenyamanan hidup dunia dan bahagia di akhirat nanti. Masa ini pada orang yang belum jelas surganya? Ini kan? Ahli akhirat, ini kan maksudnya ahli akhirat, masa kita harus ini pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Begitu meninggal, dunianya nggak akan dibawa. Bekal akhirat itu bukan dunia. Bekal akhirat itu, mohon maaf, bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi kamu diberikan sedikit tidak sama dengan banyak seperti mereka, karena itu bekal kamu untuk ibadah. Coba tolong renungkan dengan keluarga ya, dan keluarganya tolong doakan tuh, ayahnya yang bekerja, ibunya, kan? Kalau aktif, beraktivitas ya, jangan pernah terjebak. Minta petunjuk kepada Allah. Sayangi keluarga Anda. Ketika Anda bertindak yang tak pantas, pasti berdampak. Apalagi kalau pencari nafkah. Karena nafkah itu begini, nafkah itu adalah hal yang dikerjakan oleh laki-laki khususnya, suami, penanggung jawab keluarga. Sifat nafkah itu kalau dikerjakan, maka hartanya terbawa untuk seluruh orang rumah. Ya, Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi lelaki diberikan oleh Allah sebuah fungsi dan kelengkapan untuk mencari nafkah. Nafkah itu beda sekali dengan hanya menyalurkan bakat atau hobi untuk kerja. Laki-laki dengan perempuan lain, ketika laki-laki jadi suami, jadi ayah, bekerja, itu nafkah. Maka rezeki yang diberikan akan dicukupkan oleh Allah untuk semua keluarganya. Perempuan beda.
Ya, kalau perempuan yang menyalurkan hobi, mau dagang, mau apa, bukan dalam konteks mencari nafkah. Rezekinya itu hanya untuk dirinya. Ya, sekalipun dia bagi dengan keluarga bisa, tapi dampaknya nggak terlalu banyak. Ya, tapi kalau laki-laki, ya kepala keluarga dengan konteks nafkah dibawa semua. Konsekuensinya apa? Ketika mencari dengan cara yang tidak benar, keluarga bisa ikut. Kena dampaknya. Tolong pikirkan para ayah, kalau ada tawaran korupsi itu jauhi. Kasihan keluarga Anda, anak Anda. Anak yang sedang sekolah, tiba-tiba disebut, anak koruptor. Apa nggak sayang dengan mereka? Kasihan di sekolah, masa depan mereka ke depan. Itu terbawa itu sampai berumah tangga. Coba, satu kali ketika akan berumah tangga, dicari profilnya seperti apa. Ternyata anak koruptor dan sebagainya. Ada berita-berita yang nggak enak, kan nggak nyaman. Ya, anak perampok, anak pembunuh, keluarga ini. Itu menyakitkan. Yang melakukan Anda, tapi yang menanggung orang lain. Apa nggak kasihan? Berbenah pada diri kita. Perbaiki dengan baik. Jangan melanggar hukum. Sayangi. Insya Allah kalau kita berubah jadi baik, negara ini akan sangat terbantu. Karena banyak kebocoran, berita kita dapatkan setiap hari itu karena pelanggaran hukum. Posisikan semua akan dihisab. Apapun yang kita dapati, apapun yang diamanahkan. Anda dilantik jadi pejabat misalnya, disumpah dengan, apalagi Al-Quran tuh yang disumpahkan di atasnya. Oh, hati-hati, jangan masuk dalam golongan ittakhadhu aymanahum junnah. Ya, coba cek bahwa ketika itu disimpan di atas kepala, suatu saat itu yang akan dipertaruhkan di hadapan Allah, akan dihisab dan akan pulang. Pengusaha juga demikian, Anda akan dihisab setiap bagian hartanya. Ya, setiap rupiahnya, setiap dolarnya, setiap realnya, setiap segalanya. Dari harta-harta yang didapatkan, itu akan dihisab. Ilmu juga demikian. Setiap tintanya, setiap kalimatnya akan dihisab. Semua perbuatan kita akan dihisab. Jadi kalau kita wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan akhirat, akan dihisab, gak akan main-main. Gak akan sembarangan Anda. Jadi begitu menghadapi proyek yang tidak jelas, mau tanda tangan dihisab nih. Masa jari tahiyat, jari sholat mau berbuat maksiat? Malu. Ya, malu dong. Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana qal, menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau seorang istri hanya salat fardu saja, tidak pernah salat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha. Kemudian dia cuma puasa fardu Ramadan saja, enggak pernah puasa sunnah. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, enggak selingkuh, enggak berzina, dia tutup pintu itu semua. Wa ata'at zaujaha. Dan dia kemudian taat pada suaminya, pada yang baik-baik. Merawat suaminya, berikan yang terbaik, menaati karena Allah. Yang mintakan Allah baik, dia ikuti. Mah tahajud dia tahajud. Mah tahsin dia ikut tahsin. Mah ta'lim dia ikut ta'lim. Begitu dia wafat dalam keadaan demikian, qila laha yaumal qiyamah. Saat dibangkitkan di hari kiamat, qala Allahu azza wa jalla. Lihat kalimat Allah. Kata Nabi, akan difirmankan kepadanya oleh Allah, kamu langsung masuk surga aja, dari pintu mana yang kamu inginkan. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan negative thinking. Kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa ini gak berakhir ya Allah? Kata Allah, hei, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu gak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan gak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan, kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Quran? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat, masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu nggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan kau. Jangan pernah merasa kecil hati. Kalau ada orang-orang zalim, nampak semakin kuat cengkramannya. Ya, padahal mereka nggak pernah ibadah. Misal kok itu orang-orang nggak pernah ibadah kok bisnisnya kelihatan lancar. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Nggak nyambung. Jadi kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun mata buta bisa hafal Quran, antum 40 tahun mata melihat nggak hafal Quran, baru iri itu. Tapi kalau iri kepada sesuatu yang nggak ada bandingannya, wah itu nggak nyambung gitu. Ahli akhirat, masa kita harus ini pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Begitu meninggal, dunianya akan dibawa. Bekal akhirat itu bukan dunia. Bekal akhirat itu, mohon maaf, bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah.
Ini termasuk manajemen bisnis dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas. Nih. Ya ayyuhan nas. Hai semua manusia. Kalau disebutkan semua manusia, artinya hukum ini bersifat universal. Umum. Mencakup muslim dan non-muslim. Sepanjang dia manusia. Ya, hukumnya untuk siapa? Manusia. Jadi, hukum kekayaan itu hukum umum. Artinya, kalau ada non-muslim pun, bahkan yang belum beriman, mempraktikkan konsep ini akan kaya juga. Dia akan katakan begini, ya Allah kenapa dia kaya? Dia kan nggak sholat. Hei kawan, dia mengerjakan hukum umum yang telah Allah buat dalam kehidupan di bumi. Kalau kamu pengen kaya aja, ya bisa seperti dia, nggak harus beriman. Tapi apakah berkah nggak kaya kamu? Kaya kamu itu membawa manfaat akhirat nggak? Jangan-jangan cuma di dunia, kamu tinggalkan sudah. Jadi kotoran semua. Di alam kubur ngestapa kamu, nggak punya bekal. Kekayaan kamu itu beda. Kekayaan kamu punya makna lain. Kaya dunia dan mewah akhirat. Jelas ya? Jadi kalau orang hijrah itu yang pertama dapat bukan dunia. Bukan materi, tapi ketenangan hati. Enak gitu perasaan. Nggak pernah didapatkan seperti sebelumnya. Sebelumnya tuh gelisah, nggak tenang. Tapi setelah hijrah tuh enak, sholat tuh nyaman. Bahkan nanti puncaknya halawatul iman, kenikmatan iman. Dulu tuh kalau mau bangun tahajud nggak bisa. Sekarang ketinggalan tahajud 1 rakaat bahkan 2 rakaat itu perasaan nggak enak. Kalau tiba-tiba Anda berniat kemudian wafat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut. Orang yang berniat untuk berhijrah karena Allah, karena Rasul, dia ingin berubah, tiba-tiba wafat di pertengahan. Belum sempat kemudian itu dilakukan, baru berniat, ingin berubah, wafat. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dengan niatnya itu diampuni semua dosa-dosanya, dicatat pahalanya dan berpeluang masuk ke dalam surga. Demikian ya, Allah taala alam bisawab. Kalau belum ada keturunan, maka hadis Nabi berikut ini yang sangat luar biasa. Saya akhiri untuk jawaban pertama, perhatikan baik-baik. Idza shallatil mar'atu sholataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati udkhilil jannata min haitsu syi'ti. Jika seorang perempuan di rumah tangganya hanya salat fardu saja, puasa Ramadan saja, enggak pernah puasa sunnah, salat sunnah, dan mampu menjaga diri kehormatannya, tidak selingkuh, tidak mengerjakan yang maksiat, dan taat pada suami yang baik-baik, maka pada hari kiamat dikatakan kepadanya, sudah, cepat masuk ke surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Mata sulit melihat yang baik-baik. Lihat orang joget, ikut joget. Lihat orang olahraga, ikut olahraga. Lihat orang rame, ikut rame. Tapi lihat orang ke masjid, gak ada sentuhan. Lihat mushaf, gak ada sentuhan. Jadi kalau Anda diperlihatkan kebaikan-kebaikan, belum tampil sentuhan dalam jiwa Anda, ada maksiat yang pernah dikerjakan oleh mata. Apa yang Anda lihat di handphone Anda? Begitu Anda lihat teman-teman sekalian, Anda buka, Anda langsung palingkan yang tidak baik. Ini gak bagus, astagfirullah, buang. Iman Anda bagus. Besar bahasa Arabnya adalah kabir. Kabir, itu besar. Tapi kalau yang besar semakin melekat, kuat, melekat, maka berubah bentuknya menjadi jama'. Kabir menjadi al-kabair. Al-kabair. Di kabair itu adalah dosa-dosa yang sudah menjadi besar, yang terakumulasi, yang bahayanya itu selain bisa menghambat rahmat turun kepada kita, juga mampu menangkal doa-doa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syuruk awal duha, pertengahan duha, akhir duha, silakan. Syuruk 2 rakaat. Ya, jangan terlampau soleh. Cukup 2. Tapi syaratnya tunggu setelah subuh berjamaah. Ya. Man shalal ghadata fil jama'ati, siapa yang menunaikan salat subuh dalam berjamaah, wa fi riwayatin fil masjid, salatnya ditunaikan di masjid. Tsumma yaqulu yadhkurullaha, kemudian tidak langsung pulang, duduk dulu, zikir kepada Allah. Zikir. Hatta bidayatul duha, sampai muncul awal duha. Awal duha disebut dengan syuruk, pergerakannya disebut dengan isyraq. Tsumma yusalli rak'ataini, kemudian dia tunaikan salat 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Sempurna. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Teman-teman dikerja. Nah, Anda menunaikan salat syuruk ini, kata Nabi, Masya Allah, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka dia bisa mendapatkan pahala semisal haji dan umrah. Bukan menunaikan haji umrah, bukan, semisal haji dan umrah. Jangan salah kesimpulan. Nggak usah haji syuruk aja kalau gitu. Enggak, tidak. Ya, Anda itu semisal, pahalanya banyak, Pak. Jadi Anda rugi nih kalau nggak kerjakan. Kata Nabi, sempurna. Karena itu kita diminta 5 kali sholat dalam sehari, karena dijanjikan 5 keistimewaan. 1, orang sholat pasti jadi orang baik, di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yang kedua, orang sholat pasti hatinya tenang. Itu ada di Quran, diantaranya surah ke-20 ayat ke-14, ditafsirkan juga dengan Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, orang sholat kalau berdoa, itu
pasti akan dikabulkan oleh Allah, sekalipun yang dimintakan itu mustahil bagi manusia. Kalau yang diminta itu jadi kebutuhannya. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39. Kemudian yang selanjutnya Allah jamin orang sholat itu yang keempat, hidupnya pasti akan mudah. Bahkan rizkinya itu mengalir tanpa dia duga. Itu ada di Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, ditafsirkan dengan Quran surah Al-Baqarah di ayat yang sama, ayat 2 dan 3. Yang terakhir, orang sholat akan dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2.